Meteor, maximize! Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Raskita. Video kali ini bukan tentang model kit dari seri Gundam. Ya, sama-sama model kit, tapi kali ini bukan dari Bandai ya. Kali ini gue mau unboxing sekaligus ngerakit dan nge-review sebuah model kit yang berbeda. Ini adalah Rise of the Beast Optimus Primal buatan Yolopark. Tonton aja terus videonya ya. Yolopark, sebuah perusahaan mainan yang berdiri sejak tahun 2009 dan berbasis di Hong Kong, baru-baru ini merilis 3 buah model kit yang diambil dari Transformers The Movie yang berjudul Rise of the Beast. Model kit itu antara lain adalah Optimus Prime, Optimus Primal, dan Bumblebee. Dan kali ini gue berkesempatan untuk unboxing sekaligus ngerakit dan nge-review salah satunya yaitu Optimus Primal. Sebelum kita lihat dalamnya, kita lihat boxnya dulu ya. Ini dia boxnya dengan finishing laminating matte gitu ya, jadi kelihatan premium. Di sini kita bisa lihat Optimus Primalnya dalam mode tempur, dan di sebelah sini ada Optimus Primal dalam mode gorillanya. Keren banget. Di atas sini ada logo Maximals, dan di sebelahnya ada Transformers Rise of the Beast. Dan kita bisa lihat di kanan atas ini ada logo Hasbro, licensed by Hasbro. Di sebelahnya ada logo Autobots Authentic Transformers, produk asli berlisensi ya. Di bawah sini ada logo Yolopark, Optimus Primal, AMK Series 20 cm model kit. Dan di sebelahnya sini kita bisa lihat ada hologram ya, hologramnya Yolopark untuk menjamin keaslian produk. Dan kalau digerak-gerakin gini kelihatan detailnya, keren banget. Lanjut ke bagian bawah ada tulisan Transformers Rise of the Beast. Bagian sampingnya kayak gini, ada Optimus Primal dalam mode gorilla. Bagian atasnya tulisan lagi, sama kayak di bawah. Dan di bagian sampingnya lagi bergambar Optimus Primal dalam mode Beast atau mode tempurnya ya. Ini bagian belakangnya. Di sini ada Optimus Primal, tampak depan dan tampak belakang. Di bawah sini ada details, di sebelahnya ada artikulasinya, dan di tengah sini ada instruksi untuk ngerakit model kit ini ya. Dan di sebelahnya lagi ada keterangan-keterangan dan peringatan-peringatan dari Yolopark dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita unboxing ya. Pertama kita dapat selembar instruction manual gini. Nah, model kit dari Yolopark ini beda ya, nggak kayak model kit lainnya yang awalnya berupa runner dan harus dirakit satu persatu. Kalau di sini tuh sebagian besar partnya udah dirakit ya, jadi kita tinggal masang-masang dikit-dikit aja, nggak harus ngerakit dari awal. Jadi ini kayak model kit buat orang yang males ngerakit kali ya. Nah, ini dia blisternya, gila sih ini. Baru dilihat dari luar gini aja udah kelihatan detailnya parah banget ya. Dan di sini blisternya masih disegel ya, belum pernah dibuka. Segelnya ini ada di beberapa tempat, jadi gua lepasin aja dulu ya. Sekarang segelnya udah dibuka, langsung aja kita lihat isi dalamnya. Kalau dilihat sekilas gini sih keren ya, mesin-mesinnya kelihatan, craftsmanship-nya bagus, detail-detailnya juga bagus, perpaduan warnanya juga keren ya. Dan ada efek-efek battle damage gitu ya, dari armor yang kebelah-belah, kayak habis dari pertempuran gitu. Kalau di detailing lagi sih bakal lebih keren ya. Kita dapat senjata kayak sabit gitu ya, sepasang, dan part tangannya juga banyak ya, ada beberapa pose. Dan ada tambahan ekspresi muka juga ya, nanti kita lihat ya satu persatu. Ini bagian pundaknya, armor pundaknya bisa diangkat, dan di dalamnya ada detail mesin gitu ya. Ini bagian bicep dan tricepnya. Armor di sampingnya sini bisa ditarik keluar, dan di dalamnya ada ball joint ya. Detail di bagian bicepnya juga oke ya, kayak ada gear-gearnya gitu. Ini salah satu tangannya, detailnya juga cakep ya. Ya udah kalau gitu sambil lihat detailnya kita sambil ngerakit juga ya.
Ini dia setelah semuanya selesai dirakit. Proses perakitannya juga nggak terlalu susah ya, cuma masang-masang armor di beberapa tempat dan nyatuin badannya aja. Jadi kita nggak perlu motong-motong runner dan bersihin snap marknya lagi. Dan dalam proses perakitannya itu kita tuh dimanjain ya sama detail, dimana-mana detailnya bagus. Mungkin itu alasannya Yellow Park ngejual figur ini sebagai model kit, bukan sebagai action figure yang udah jadi, supaya kita bisa lihat detail-detail dalamnya juga ya, nggak cuma merhatiin bagian luarnya aja. Tapi kalau menurut gue sih, Optimus Primal ini lebih cocok dibilang sebagai action figure ya, bukan sebagai model kit, karena kita tinggal masang-masang aja, bukan ngerakit dari awal gitu. Secara keseluruhan sih gue suka ya sama model kit Optimus Primal ini, detailnya bagus. Kalau di Gundam mungkin udah sekelas Master Grade ya. Dia punya inner frame yang keren banget, dan tingginya juga 20 cm. Gue beli model kit ini melalui pre-order dengan harga Rp350.000. Kalau nggak pre-order sih seharga 400 ribuan ke atas ya. Dan kalau di Gundam harga segitu tuh seharga high grade atau seharga real grade lah ya. Dan tingginya juga paling sekitar 12 cm-an. Sebagai perbandingan ukuran, ini perbandingannya kalau dijajarin sama Entry Grade RX-782, High Grade Sinanju, Master Grade Tolgis, Master Grade Unicorn, dan terakhir Optimus Prime SS38 bootleg ya. Untuk aksesoris yang kita dapat, pertama kita dapat sepasang telapak tangan menggenggam kanan dan kiri untuk megang senjata sabitnya itu ya. Satu buah tangan mengepal untuk tangan kanan, terus ada pose nunjuk juga untuk tangan kanan, dan ada sepasang telapak tangan kebuka juga ya untuk tangan kanan dan kiri, kayak posisi nyakar gitu ya. Terus kita juga dapat part muka tambahan dengan mulut kebuka kayak gini ya, matanya warna hijau, udah separsi part. Dan untuk mengganti mukanya, kita tinggal copotin dulu kepala bagian atasnya, terus tarik mukanya ke arah depan, terus pasang lagi muka gantiannya, terus tutup lagi di bagian atasnya. Nah, ini penampilannya setelah diganti ya. Kalau gua pribadi sih lebih suka yang sebelumnya ya, yang mulutnya ketutup, kelihatan lebih garang aja gitu. Terakhir kita dapat sepasang senjata sabit gini, dan kalau kita lihat di sini ada sedikit bekas outline ya, bentuknya bulat. Di yang satunya lagi juga ada, tapi di baliknya sih nggak ada ya. Dan senjata ini bisa digabungin jadi satu, jadi kayak tombak gitu ya, keren banget. Untuk pasangnya kita tinggal masukin aja ke tangan yang pose menggenggam, dorong sampai bawah, terus pasang yang satunya lagi. Setelah itu kita dorong lagi ke atas, jadi bagian sambungannya itu ada di dalam genggaman tangan ya. Berikutnya kita cek detail dan artikulasinya ya. Dimulai dari bagian kepala, dia punya mata warna hijau, udah separasi part kayak di muka cadangannya tadi. Dan di bagian maskeran situ bisa di detailing lagi ya, pakai pen lining hitam, karena ada celah-celahnya gitu. Dan dia punya kayak antena gitu ya di samping kanan dan kiri. Untuk artikulasinya, di bagian torso ada join, bisa digerakin kayak gini. Di bagian leher atas juga ada sendi, jadi kepalanya bisa ngedongak ke atas kayak gini, dan bisa nunduk juga kayak gini. Dan ada ball joint juga, jadi kepalanya bisa ngadep kanan kiri kayak gini ya, tapi nggak bisa diputar 360 derajat. Dan kalau kita lihat ke dalam situ, banyak detail piston gitu ya di dalamnya, keren banget. Masuk ke bagian torso, ada logo Maximals di tengah situ. Lagi-lagi bakal lebih keren dengan panel lining hitam, dan ada efek belah-belah gitu ya di bagian armornya. Jadi kayak udah melalui banyak pertempuran gitu ya. Di bagian belakangnya ada detail piston-piston lagi, dan bagian sini bisa digerakin keluar biar nggak nyangkut kalau lagi pose-pose ya. Untuk artikulasinya, di dalam dadanya sini ada sendi, bisa digerakin ke depan belakang kayak gini, sama ke samping kanan kirinya juga. Dan di pinggang bisa diputar 360 derajat ya. Untuk bagian tangan, shoulder armor bisa digerakin ke atas kayak gini. Di sini ada butterfly joint, bisa diputar 360 derajat, dan bisa diangkat ke samping kayak gini juga ya. Bicep ada sendi putar, dan kita bisa lihat ada detail mesin-mesin dan piston-piston juga di dalamnya ya. Siku bisa dilipat lebih dari 90 derajat, dan armor di samping sini bisa ditarik keluar, dan di pergelangan tangan ada ball joint ya. Di bagian waist ada sendi yang bisa nurunin bagian pahanya, kakinya bisa nendang ke depan tinggi banget. Belakangnya cuma segini, tapi cukup kehalang sama armor di bagian belakangnya sini. Sendi pinggul bisa full split, armor di lutut bisa digerakin keluar kayak gini, dan sendi lutut bisa dilipat 90 derajat ke belakang, dan lagi-lagi ada piston di dalamnya ya. Sendi di bagian ankle bisa digerakin ke depan belakang, sama kanan kiri juga, dan di bawah sini ada semacam jari gitu ya, yang bisa digerakin juga ke arah bawah. Dan bagian depan kakinya sini ada sendi juga, bisa digerakin ke atas bawah kayak gini.
Ini telapak kakinya ada beberapa bekas snap mark di sini, tapi nggak apa-apa karena letaknya di telapak kaki, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Itu dia tadi tentang detail dan artikulasi. Untuk kesimpulannya, kit ini sih keren banget ya kalau menurut gua. Sangat layak buat dikoleksi. Apalagi kalau kalian koleksi figur-figur dari Transformers. Detailnya tuh parah banget, dan armor-armornya tuh ternyata bisa dilepas-lepas ya. Jadi buat kalian yang mau detailing biar jadi lebih keren lagi, bisa banget. Tapi harus hati-hati ngelepasinnya, harus sabar karena bagnya tuh fit banget. Jadi harus pelan-pelan dicabutnya ya. Oh ya, kit ini juga kokoh ya, nggak ada bagian yang longgar atau gampang lepas, dan semua sendi-sendinya juga seret banget. Jadi aman kalau buat di pose-posein. Dan artikulasinya juga banyak banget, jadi bisa dibikin pose-pose ekstrim gitu ya. Keren parah sih ini kit kalau menurut gue. Gue rasa segitu aja dulu video dari gue kali ini ya. Makasih udah nonton sampai habis. Makasih buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya. Dan aktifin juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue juga ya, biar kita lebih akrab. Kadang gue posting kit-kit yang gak gue review juga di YouTube. Yaudah kalau gitu, segitu dulu video dari gue kali ini. Nikmatin pose-pose Optimus Primal ini sampai akhir video. Dan walaupun ini bukan Gundam, tapi seperti biasa, mari menggundam. Bye-bye. Peace, salam damai semuanya.